Jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Baklawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Baklawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi. Diskusi Kiai Imad tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Ba'alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September, dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi-diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu. Kalaulah keluarga Baklawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Emas dari langit. Iya. Emas dari langit. Bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat. Harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah.
Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Lamun wis suro istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah suro istifadah. Suro istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun nabi. Tidak bisa bos. Pembodohan. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad. Udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah. Gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad. Gak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Nah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed. Teu aya putra anu ngaranna Ubedillah. Teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10. Yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah. 651 tahun dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib.